tagihan 11 juta di aplikasi Pinjam Yuk. Sampai sekarang nggak dibayar. Apakah aman? Oke. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, yang mungkin saat ini teman-teman lagi telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Kalian simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi tentang gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk, yang masih penasaran, yang masih takut karena telat bayar ataupun gagal bayar, kalian tonton video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Pinjam Yuk, dan aplikasinya masih ada, masih belum dihapus. Nah, apakah aman sih kalau gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk? Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas, teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman ya, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar. Masalah telat bayar ataupun gagal bayar itu tergantung kalian ya. Terserah kalian. Di sini saya cuma berbagi tentang resiko telat bayar, gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Seperti apa? Karena dari kemarin banyak yang komentar tentang aplikasi Pinjam Yuk. Bang, aplikasi Pinjam Yuk apakah ada di Cilapangannya? Bang, aplikasi Pinjam Yuk apakah sebar data? Nah, itu yang setiap hari teman-teman komen di kolom komentar ya, di video-video saya tentang aplikasi pinjaman online yang tidak dibayar. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ke channel ini ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel Markas Pinjol. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Ini ada tagihan teman-teman ya. Tagihannya ini 11 juta. Ya, teman-teman bisa lihat nih, 11 juta. Ini sudah stop, jadi sudah nggak bertambah lagi, intinya seperti itu. Jadi stop di 11.500.000. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk bunga ya, oke. Nah, untuk bunga biasanya kalau pinjol ya di tahun 2024 ini beda-beda untuk bunga. Misalkan kalian telat bayar 1 minggu, 2 minggu. Nah, untuk bunga itu akan tetap berjalan selama kalian masih belum lewat dari 2 bulan. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman telat 1 minggu, 2 minggu, itu bunga terus berjalan ya. Terus berjalan, nggak akan berhenti selama kalian masih belum lewat 2 bulan. Kurang lebih seperti itu. Bahkan ada yang sampai 3 bulan baru stop untuk bunga. Ya, masalah besar kecilnya itu tergantung berapa pinjaman kalian. Tapi kalau ini 11.500.000 ini sudah stop. Oke? Oke, di sini saya akan jelaskan. Ini ada 3 cicilan teman-teman. 3 cicilan di sini, 3 cicilan tanggal 6 Juli 2023. Ya. Jadi kalau ini sudah stop, karena ini sudah keterlambatan kurang lebih 1 tahun, ya kan? Jadi sudah nggak berjalan lagi untuk bunga. Kalau seterusnya berjalan ya sampai jadi miliaran kan, seperti itu kan. Jadi stopnya bunga itu biasanya, itu sepengalaman saya, itu 2 bulan. Kalau masih 2 bulan tetap berjalan, itu sampai 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan ke atas enggak, kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk cicilan yang pertama di sini teman-teman, tanggal 6 Juli 2023 5.750.000 ya. Cicilan yang pertama, dan yang kedua Juli 2000 tanggal 26 ya. Juli 2023 3.375.000 di bagian sini. Kemudian yang ketiga saya 4 September 2023 2.375.000 sekian. Jadi total keseluruhan plus bunga itu mencapai 11 juta. Saya lupa ya untuk pinjaman awal ini. Kalau teman-teman nonton video saya atau ngikuti video-video saya, mungkin kalian tahu ya, karena aplikasi ini selalu saya update lah ya. Mulai telat dari 1 minggu, 2 minggu sampai sekarang ini selalu saya update ya untuk aplikasi Pinjam Yuk ini. Ya, bahkan resikonya selalu saya update terus. Makanya buat teman-teman lihat video saya kalau kalian penasaran ya tentang aplikasi Pinjam Yuk ini. Nah, resiko yang pertama teman-teman, Bang, resiko telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk seperti apa, Bang? Apakah sebar data? Jawabannya sederhana sih teman-teman, nggak ada sebar data ya.
Sebar data. Sebar data itu kalau data kalian pertama kalian pinjam itu foto selfie ya, kayak foto KTP, foto selfie kayak gitu, itu disebar ke seluruh kontak, itu namanya sebar data. Kalau cuma 1, 2, 3 orang, 4 orang itu enggak, cuman ya seperti itu resikonya. Jadi buat teman-teman yang sering bertanya, Bang, apakah sebar data? Jadi sebar data itu ke seluruh kontak kalian itu akan dikirim foto selfie atau foto KTP kalian ke seluruh kontak. Misalkan ada 1000, itu disebar ke 1000 orang. Ya, atau ke sosial media kalian kayak gitu. Apakah benar sebar data? Enggak. Ya, jawabannya simpel, enggak. Ini salah satu contoh enggak, teman-teman. Tapi sebagian dari teman-teman subscriber banyak yang sharing sama saya. Ya mungkin kalau disebar data, mungkin kalaupun ada itu ya, tidak harus disebar data kalian itu enggak. Kalaupun ada, ini intinya mengira-ngira, cuman resiko gagal bayar itu biasanya ada dampak-dampak yang kayak gitu. Mungkin 2 orang atau 3 orang. Itu pun kalau ada, ya, seperti itu. Tapi ini salah satu contoh, nggak dibayar sampai sekarang nggak ada yang namanya sebar data. Tapi kalau kontak darurat atau kondar itu tetap dihubungi kalau kalian telah dibayar. Berapa hari Bang dihubungi kalau kondar atau kontak darurat? Ya biasanya ada yang 1 hari baru dihubungi, ada yang 3 hari telat baru dihubungi, bahkan ada yang 5 hari. Jadi beda-beda, intinya kalau kondar atau kontak darurat itu pasti dihubungi, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kemudian ini untuk pengalaman DC. Nah, DC lapangan ya, ini yang paling seru sebenarnya sih. Bang, aplikasi pinjam yuk, apakah ada DC lapangannya? Jawabannya sederhana juga, enggak ada. Jadi teman-teman yang bikin panik itu, makanya buat teman-teman kalau kalian telat bayar, jangan sekali-sekali ikut grup gagal bayar, ikut grup gitu, sharing-sharing, jangan. Biasanya kalau kalian ikut grup-grup yang kayak gitu, biasanya ada informasi dari teman yang lain, padahal teman yang lain itu pihak penagih, bikin-bikin masalah, bikin kalian panik. Ini loh contoh, gak dibayar ini, bukan bikin sendiri aplikasi, aman sampai sekarang. Ada DC-nya? Nggak ada. Misalkan ada DC-nya, nah pasti saya bikin konten ini ada DC-nya, barusan datang ini videonya, pasti seperti itu. Ini yang real loh. Di sini memang saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak, cuman berbagi agar kalian yang telat bayar itu tidak panik dan ketakutan. Nih 11 juta, ini bukan kecil loh, 11 juta loh. Mungkin teman-teman tagihannya 2 juta, 3 juta, 4 juta, jarang yang 11 juta. Ini 11 juta nggak dibayar sampai sekarang. Apakah aman? Aman. DC datang enggak? Ya, cuman resikonya ya diteror. DC mau datang hari ini, tim kolektor mau jemput dana, itu sudah biasa gitu loh, nggak usah takut. Kalau kalian nggak kuat mental, belajar kuat mental, lihat video saya, nonton video saya yang sering telepon DC pinjol yang sering neror itu. Kalau kalian sering nonton video-video saya, mungkin kalian nggak akan nyali kalian nggak akan kecil. Mungkin kalian semangat kayak gitu, nggak takut lagi. Belajar kuat mental dari video saya. Karena saya sering telepon DC yang bikin onar kayak gitu, nakut-nakuti DC mau datang. Data Anda di sini lengkap. Kalau Anda nggak bayar terpaksa data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Itu sudah biasa, itu cara penagihan pinjol. Ya, memang hutang wajib dibayar. Tapi kalau kalian nggak ada dana, nggak usah ketakutan lah. Ya, jangan ketakutan yang berlebihan. Itu biasa, teror itu biasa. Ya sebenarnya kalau teman-teman gagal bayar, telat bayar di pinjol, itu sebenarnya kalian belajar kuat mental. Suatu saat nanti kalian punya masalah, pasti kalian mental kalian kuat. Karena kalian sudah diteror DC. Kalian bisa lihat kalau saya diteror pihak DC. Bahkan saya kerjain DC yang kayak gitu. Kalau teman-teman telat bayar, diteror, kemudian takut, itu semakin ditakut-takuti. Itulah pinjol, mencari kelemahan kalian. Makanya saya sering infokan, jangan takut kalau kalian memang gak ada dana. Gak usah takut, ngapain takut? Ya, kalau kalian berani, gak bakalan nagih dia meskipun telat. Bener ya, mungkin 3 hari 4 hari dia stop sudah. Ya, bahkan kalau ada DC yang sering neror ke saya kirim emot, bahkan saya telepon, saya kerjain, saya rekam. Ya, biar dia semakin marah. Tahu dia kalau orang ini nggak takut, nggak apa-apa. Akhirnya dia yang nyerah gitu loh. Makanya semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti. Itulah pinjol gitu loh. Pinjol, pinjaman online. Jadi buat teman-teman, untuk aplikasi Pinjam Yuk ini aman, tidak ada DC lapangannya. Misalkan ada DC lapangannya, sudah pasti saya infokan buat teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk aplikasi Pinjam Yuk ini sejauh keterlambatan berapa bulan, ini hampir 1 tahun ya.
kurang lebih 1 tahun lah ya. Ini aman sampai sekarang. Misalkan ada DC lapangannya besok atau lusa atau bulan depan, nanti saya update lagi buat teman-teman gitu loh. Makanya buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Nih perhatikan ya, 11 juta aman sentosa. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.